Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alifah Sa'afur Rahmah dengan NIM 218000168. Yang kedua, Neti Noviani Mantolas dengan NIM 218000189. Yang ketiga, dengan saya sendiri, Risa Fauzia dengan NIM 218000228. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang memiliki arti dunia. Globalisasi adalah suatu proses di mana semua penduduk di dunia saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah kebangsaan, atau sebuah proses pendunia. Selanjutnya. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain yaitu yang pertama, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan dapat memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif diantara lain yaitu yang pertama, informasi yang tidak tersaring. Yang kedua, perilaku konsumtif membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Yang ketiga, pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk. Yang keempat, mudah terpengaruh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh isu-isu globalisasi. Contoh isu-isu globalisasi adalah pertukaran budaya yang timpang dalam tantangan global menjadi Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia. Paradigma pembangunan nasional yang masih memandang kebudayaan sebagai beban, bukan sebagai investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan umum lewat pemanfaatannya dalam bentuk ekonomi kreatif. Di samping itu, belum terbangun mekanisme pengakuan hak moral dan hak intelektual komunal untuk karya budaya yang diciptakan secara kolektif, seperti dalam kasus tradisi lisan. Upaya menghadapi tantangan globalisasi dan cara-cara menghadapi era globalisasi. Yang pertama, menyaring budaya-budaya yang masuk ke negara kita harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, mencintai atau membeli produk dalam negeri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan. Yang keempat, berusaha perkembangan kredit. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah-mewahan. Yang keenam, meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Next. Pentingnya kerjasama antar bangsa.
Intinya kerjasama internasional yang pertama dapat meningkatkan hubungan persahabatan agar terjadi antara negara. Jika negara berhubungan antar bersamanya untuk menghindari konflik yang terjadi pun mereka melakukan sebuah kerjasama internasional. Yang kedua, adanya kerjasama internasional yang terjadi antar dapat dan dengan negara. Hal tersebut melaksanakan satu dengan lainnya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk bertanya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi Fatma dengan NIM 102. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada globalisasi, apa yang akan terjadi? Jawabannya, menurut saya globalisasi itu sangat penting bagi seluruh bangsa. Jadi, jika tidak ada globalisasi, maka suatu bangsa akan tertinggal dari negara yang lain yang sudah maju dan akan sulit mendapatkan perekonomian yang memuaskan dan keuangan. Bagaimana? Sudah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Natalia Resti Karesta dengan NIM 067. Bagaimana cara mengatasi globalisasi agar tidak berdampak bagi siswa? Menjawab dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa. Pengembangan produk dalam negeri. Yang ketiga, menerapkan kebudayaan dan tradisi bangsa Indonesia. Yang keempat, memupuk nilai nasionalisme dalam diri sendiri. Bagaimana Kak Natalia? Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari dan Ahmad Dhani dengan NIM 225. Dengan pertanyaan, menurut kelompok Anda, mengapa globalisasi itu penting bagi bangsa Indonesia dan memberikan nilai positif maupun negatif dalam globalisasi? Menurut kelompok kami, globalisasi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia, yaitu kita dapat mengambil manfaat dari globalisasi dan menerapkannya di Indonesia. Manfaat globalisasi antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah arus modal dari negara lain, dan meningkatkan perdagangan internasional. Globalisasi memiliki nilai-nilai positif, namun juga memiliki nilai-nilai negatif. Untuk menyaring nilai-nilai negatif, maka kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Jika kita mengambil nilai-nilai negatif globalisasi, maka yang akan terjadi adalah kaburnya jati diri bangsa Indonesia dan masuknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bagaimana Mas Dhani? Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih Mbak Risa. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nola dengan NIM 040. Pertanyaannya, bagaimana menurut kelompok Anda sikap seorang mahasiswa yang diperlukan dalam menghadapi era globalisasi? Jawabannya, 1. Dengan mempelajari bahasa asing atau internasional. 2. Bersikap terbuka untuk
belajar hal positif. Yang ketiga, membuat planning rencana ke depan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang kelima, bisa mengoperasikan teknologi dengan baik. Bagaimana Mbak Nola? Iya, Alifa, terima kasih. Ya, Selanjutnya saya akan menjawab ketika ada seorang yang mengikuti orang barat yang di negara kita sendiri melakukan hal yang tabu. Izin menjawab, menurut kelompok kami, jika mengikuti cara hidup di barat di negara Indonesia memang dianggap hal tabu. Akan tetapi negara kita menjunjung yang namanya perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tidak menganggap fanatisme, menganggap fanatisme yang ada di negara ini. Iya, bisa. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada yang bertanya, saya akan tutup presentasi dari kelompok kami. Baik, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.